Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di mana saja berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, jadi kali ini saya lagi membuat ini ya, sambal cumi pete. Kebetulan di pasar tuh cumi lagi banyak ya, dan lagi murah-murahnya. Kalau biasanya cumi sekilo harganya bisa sampai 80.000. Tadi pagi saya ke pasar tuh cumi harganya hanya 35.000 1 kilo. Jadi saya putuskan ingin membuat sambal cumi ya. Jadi bukan cumi asin yang saya pakai, tapi cumi basah. Jadi ini cumi jarum namanya, kebetulan lagi banyak, jadi kita buatnya menjadi sambal. Gimana cara proses membuatnya? Jika teman-teman mau lihat, silahkan ditonton video selengkapnya ya. Di sini saya sudah punya cumi jarum sebanyak, saya beli tadi pagi 2 kilo ya. Dan pertama-tama kita cuci bersih dulu cuminya supaya tidak ada bau amis ya saat kita membuatnya. Nah, kalau sudah dicuci tinggal kita beri perasan jeruk nipis dulu. Kita marinasi sedikit ya, karena cuminya ini sebelum kita olah menjadi sambal kita akan kukus dulu. Jadi kita cuma tambah garam dengan kunyit sama jeruk nipis, kemudian kita marinasi sedikit, lalu kemudian langsung kita kukus ya. Jadi kita kukus dulu cuminya sebentar saja, paling sekitar 10 atau 15 menit ya. Nah, setelah kita kukus baru nanti kita akan olah menjadi sambal. Sambil kita mengukus cuminya ini, kita bisa prepare dulu bahan-bahan untuk pembuatan sambal cumi ya. Jadi yang ini saya tambahkan dengan serai, dengan daun jeruk ya. Kita iris-iris tipis dulu, iris-iris semua serai dengan jeruk nipisnya. Serai sekitar 5 batang, kemudian untuk daun jeruknya semakin banyak semakin baik ya. Nah, ini untuk sambalnya, cabai, bawang putih, bawang merah kita rebus dulu sebentar ya, plus cabai keriting ya. Saya tambahkan dengan cabai keriting, kemudian kita rebus sebentar supaya sambalnya bisa bertahan lama. Setelah kita rebus, tinggal kita chopper sebentar ya. Jadi saya ingin sambalnya nanti ini teksturnya agak kasar-kasar begitu, jadi tidak terlalu halus, sehingga saya sarankan teman-teman menggunakan chopper ya, biar masih ada tekstur sambal cabenya yang masih kasar begitu. Nah, jika sudah di chopper, nanti tekstur dari sambalnya ini masih agak-agak kasar ya. Berikutnya ini seperti ini saja, jangan terlalu halus ya. Berikutnya kita bersiap untuk menumis ya. Jadi pertama-tama kita siapkan minyak. Minyaknya di sini kalau bisa agak banyak ya. Kemudian yang pertama-tama kita goreng dulu serai dengan daun jeruknya ya. Kita goreng agak supaya agak garing begini. Kemudian pete. Jadi saya di sini menambahkan pete. Kebetulan pete juga lagi musim ya. Jadi kita boleh menambahkan pete. Tapi kalau teman-teman tidak suka dengan pete, boleh di skip ya. Selanjutnya untuk cuminya yang sudah kita kukus, kita goreng juga. Langsung saja kita campur dengan serai, daun jeruk dan pete yang sudah kita goreng terlebih dahulu ya. Jadi kita goreng cuminya ini sampai setengah kering, tidak usah terlalu kering. Nah, langsung saja setelah itu kita masukkan cabai yang sudah kita blender ya. Ini kita campur semua menjadi satu, dan selanjutnya tinggal kita tumis ya. Kita tumis, kemudian kita tetap aduk ya, jangan didiamkan, dilepas saja karena takutnya di bagian bawahnya agak gosong. Nah, selanjutnya tinggal kita beri bumbu ya, yang jelasnya hanya saya tambahkan 2 sendok garam ya. Kalau teman-teman tidak terlalu suka asin boleh dikurangi. Pokoknya di sini kita atur saja. Kemudian saya tambahkan juga dengan penyedap rasa. Lalu kemudian saya tambah dengan gula pasir. Gula pasirnya di sini saya memakai 2 sendok ya. Intinya jika teman-teman suka agak rasa manis, bisa ditambahkan lebih ya.
Kemudian di sini juga saya tambahkan dengan gula merah ya. Hanya tadi lupa kerekam. Tambahkan gula merah sedikit supaya warna dari sambal cuminya ini menarik. Lalu yang terakhir jangan lupa kita beri juga terasi. Jadi terasi ini memberi rasa juga ya, supaya sambalnya lebih mantul. Jadi untuk terasi bakarnya ini saya pakai 1,5 sendok saja ya. 1 sendok setengah, karena terasi ini memberi rasa juga ya di sambal cuminya. Nah setelah itu tinggal kita masak lagi sebentar ya, sampai minyak dari sambal ini sudah naik di permukaan, atau dengan kata lain sudah benar-benar tanak ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini minyaknya sudah mulai naik ke atas, tandanya sambal ini sudah mau siap ya, sudah masak. Jadi jika menumis sampai minyaknya benar-benar naik ke permukaan, ini akan membuat sambal kita bisa bertahan lama untuk disimpan ya. Karena minyak ini adalah salah satu bahan pengawet alami selain daripada garam dengan gula ya. Jadi minyak ini sangat berpengaruh. Jadi kalau teman-teman membuat sambal dalam jumlah banyak, saya sarankan minyaknya harus banyak ya. Kalau bisa sambalnya ini bisa minyaknya lebih banyak, maksudnya naik di permukaan sambalnya itu, maka ini akan bisa menambah ketahanan dari sambal kita. Oke teman-teman, jadi sambalnya sudah siap ya, sudah masak, ini sudah matang. Nah satu saran saya, jika kalian mau membuat stok banyak seperti ini, misalnya di musim cumi sekarang ini di tempat saya lagi rame, lagi musim ya, jadi cuminya hanya 35.000 per kilo. Jadi kita bisa buat menjadi stok makanan di kulkas supaya cuminya bisa bertahan lama ya. Kita buat seperti ini jadi sambal, atau misalnya kalau teman-teman mau ya boleh juga dikukus. Oke teman-teman, jadi inilah sambal cumi yang saya buat, dan saya packing menjadi pakai toples kecil-kecil seperti ini ya, supaya kita bisa simpan di kulkas di bagian freezer ya, dibukukan saja jika ingin bertahan lebih lama. Dan ini juga bisa menjadi ide usaha buat teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja video cara membuat sambal cumi. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.